Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanadil mulki wal malakut, subhanadil izzati wal azamati wal haibati wal qudrati was sultan wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriyai wal jabarut wala yamutu wala yafutu abada. Subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Semuanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Mana solawatnya ibu? Dah ulah cari cing wah. Benar ya? Leres tak? Kasar? Terkesima. Habis ustadznya ganteng-ganteng coba. Dah ustadz zaman sekarang mah beda-beda, penuh ujian sama perempuan. Ngomongin diri sendiri maksudnya apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala habibika sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa Adam wa Nuh wa Musa wa Ibrahim wa Ismail wa Sulaiman wa Khidir wa Isa kulluhum minan nabiyyin wal mursalin salawatullah wa salamuhu ajma'in amma ba'd. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, amin. Kenapa harus pakai insya Allah? Karena memang yang tahu dah hanya Allah siapa yang paling mulia di antara kita. Leres kita. Si Jeffrey dah tidak jadi jaminan yang paling mulia, tidak. Apakah karena diundang dari Jakarta sampai malam-malam masih ditunggu? Apakah karena kemuliaan? Tidak, karena Allah yang menahan ini semua. Allah tancapkan semua hati orang-orang di sini, sababiahnya karena Allah dan Rasul saja, selesai titik. Apakah karena si Jeffrey pakai peci yang mancung lagi? Ini mah ibu, ini peci untuk menahan perasaan. Jadi semakin banyak perasaan yang ditahan, semakin mancung dah ini peci. Kalau ini sudah sanggup menahan perasaan semua ya, nyeplak soalnya di kepala. Minta ridhonya. Minta ridhonya kepada orang-orang soleh. Jeffrey, kenapa tidak disebut ustadz, kiai, habib? Kenapa kok malah orang soleh yang disebut? Insya Allah di dalam kata soleh itu pasti ada ustadz, ada kiai, ada habib, dan yang paling penting ada orang-orang soleh yang tidak dipanggil ustadz tapi kesolehannya luar biasa. Kok tepuk tangan? Mau apa dah tepuk tangan? Soleh itu bukan milik ustadz, terlalu egois kalau soleh itu milik ustadz. Dan soleh itu bukan milik kiai, dah terlalu egois. Bukan milik habib, dah soleh milik manusia. Allah berikan kesempatan kepada siapa saja untuk bisa menjadi orang-orang soleh. Yang paling saya takut Pak, ada di ujung sana, di antara himpitan manusia, berdiri, baju nama biasa, ada pecinya juga sudah kuning ya Bu, tapi solehnya Masya Allah. Ya yang seperti itu mah pasti tahu nih, si Jeffrey ngomong jujur apa bohong, tahu yang begitu mah. Makanya minta ridhonya.
Ya, minta ridho. Ridho enggak? Ridho. Ridho siapa? Ridho Roma. Terlalu menunggumu ibu. Duh, cantik-cantik ya, subhanallah. Boleh ya nguji mah, boleh ya? Boleh. Cantik-cantik yang diciptakan Allah, bagaimana dengan Allahnya? Jangan GR dah yang cantik. Kalau GR bahaya, karena yang cantik itu tidak punya andil sedikit pun untuk menciptakan dirinya kalau dirinya cantik. Ada wanita hidungnya mancung, dia tidak punya andil menciptakan hidungnya, hanya disuruh merawat hidungnya. Ada yang pipinya halus, bagus, dan paling cantik di antara yang lain, dia juga tidak punya andil itu, hanya disuruh merawat. Dan semua milik Allah. Ya, kenapa ketawa ibu? Murah senyum. Saya khawatir saking murah senyum nggak ada orang masih senyum aja. Kepingin jadi wanita solehah? Kepingin? Yakin kepingin jadi wanita solehah? Kalau kepingin jadi wanita solehah, jangan nunggu suaminya soleh dulu baru solehah. Repot atuh kalau wanita solehah kepengen menjadi solehah harus menunggu suaminya soleh. Kapan jadi solehahnya? Tidak ada hubungannya seorang yang solehah harus menunggu suaminya soleh. Begitu juga seorang suami ingin menjadi soleh, buru-buru dari sekarang. Jangan nunggu istrinya taat dulu baru jadi soleh. Meskipun seorang soleh itu memiliki istri yang sangat durhaka, kenususannya sangat luar biasa, tidak boleh memundurkannya dari kesolehan. Rugi, karena solehnya bukan untuk suaminya, solehnya bukan untuk istrinya, tapi untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling enak Ustadz soleh, namanya udah soleh, Soleh Mahmud, dan masih bujangan, masih bujangan Pak. Kali ada yang nyangkut di Kuningan ya, pengen jadi warga Kuningan nggak Ustadz Soleh? Menjadi warga Kuningan, warga hijauan katanya. Tuh nengok ke sana, sana ada nenek-nenek. Ini cantik-cantik ya, 40 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Dan sisanya masih ada, karena sekarang sudah diberikan kepada anak dan cucu, diwariskan. Mudah-mudahan bukan cuma ininya cantik, dah hatinya yang paling penting. Karena yang dilihat Allah bukan ini mah topeng. Iya. Makanya ada lagu, buka dulu topengmu. Dan manusia mah punya topeng banyak ibu, banyak ya. Duh, Masya Allah. Mudah-mudahan ya, hati ini yang akan membuat kita selamat dunia akhirat, lahir dan batin. Amin, amin ya Rabbal. Baik, Uje tidak akan lama-lama, paling gak 2 jam ibu, tidak lama-lama, paling 2 jam. Ibu-ibu kuat 2 jam? Kuat? Astagfirullahaladzim. Bapak-bapak kuat 2 jam? Laki-laki mah nggak ada yang kuat Pak. Sekuat apapun laki-laki itu lebih kuat perempuan. Betul nggak? Tahu dari mana betul? Main betul aja, sembarangan. Saya suka bingung sama laki-laki yang mencari kekuatan diri, pergi ke toko aheng, asyong, acong, beli obat kuat. Saya tanya mau apa? Pengen kuat. Dan sekuat-kuatnya laki-laki berapa lama sih? Dan ini mah ngomongin yang halal ya Pak, suami istri, jadi boleh. Depan ini ngaji, ini mah lagi ngaji, bukan lagi ngapa-ngapain, jadi boleh dibuka kan gitu.
Sekuat apa laki-laki? Saya aja nggak kuat, Pak. Lagi curhat. Perempuan mah lebih kuat. Maaf, ya. Ketika kita bicara posisi bersetubuh laki-laki dengan perempuan, ini bicara kitab ya. Bicara kitab, bicara ngaji. Perempuan di mana posisinya? Punten dah kiai, punten ya, punten. Di mana posisi perempuan? Di bawah menahan beban berat badan laki-laki. Dan perempuan mah tidak pernah protes, di bawah, di bawah, di bawah terus. Kalaupun sekali-kali di atas itu kan kemauan suaminya. Kemauan siapa? Ayo. Karena pengen variasi. Kayak mobil udah variasi. Orang Sunda mah nggak bisa ngomong F ya. Variasi. Kan harusnya mah variasi, ini mah variasi. Siapa bilang orang sudah tidak bisa ngomong F? Fitnah. P juga akhirnya fitnah. Allah, Allah. Jadi perempuan itu lebih kuat. Ayo kemana-mana bawa anak, siapa yang gendong? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki mah nggak kuat ngegendong anak. Betul nggak? Betul nggak? Baru ngegendong 5 menit udah mih. Hah? Perempuan lebih kuat. Ya. Selalu gambarannya adalah apa? Seorang wanita, tangan kanan pegang sapu, tangan kiri gendong anak, di bawah ada lagi anak pegangin kaki. Betul nggak? Perempuan, mi mau sabar ya sayang, dah perempuan. Coba kalau si Jeffrey pegang sapu di tangan kanan, gendong Aila, nama yang nomor 3 ya, gendong Aila di tangan kiri, dah Bilal nomor 4 di kaki. Abi sabar ya, gelepok dari puk. Siapa makhluk paling hebat sabarnya? Dah perempuan, bukan laki-laki. Perempuan mah kudu di alam, Pak. Muntah di alam tadi bere. Tadi pasihan. Coba lihat laki-laki begitu nggak dikasih, ngambek nggak gitu? Pusing nggak sekarang gua tanya? Pusing nggak begitu nggak dikasih? Coba. Bukan pus. Jadi laki-laki sama perempuan udah kekunci, Pak. Klek, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ngejawab aja dari tadi dan si bapak tuh. Ya Allah ya Karim. Jadi perempuan yang lebih kuat daripada laki-laki. Kalaupun ada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Benar ya Pak? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan. Itu urusannya adalah urusan tanggung jawab. Meskipun Pak Haji Yuska seorang tentara, sama istrinya mah kalah. Ya Pak Haji ya. Senyum beliau. Ada orang badan gede, kumis melintang masuk ke rumah, sama istri mah kalah. Itu kumis langsung ciut-ciut. Kalah dalam arti mengalah karena cinta dan karena siapa yang sanggup melahirkan, laki-laki apa perempuan? Perempuan, bukan laki-laki. Jadi Allah itu Maha tahu. Allah yang menciptakan laki-laki, Allah yang menciptakan perempuan. Jadi Allah sangat tahu betul karakteristik laki-laki dan perempuan, kehebatan perempuan. Maka Allah Subhanahu wa taala titipkan yang namanya alam butun, alam rahim hanya kepada perempuan. Kenapa? Karena stok kasih sayang, kesabaran dan segala sesuatu perempuan yang miliki, bukan laki-laki. Jadi saking hebatnya perempuan menahan rasa sakit, maka Allah titipkan hukum poligami hanya untuk
untuk perempuan, bukan laki-laki, karena hanya perempuan yang sanggup menahan rasa sakit di poligami. Leres? Betul. Jadi terima ya poligami ya. Tetap aja nggak mau diomongin apa juga. Poliandri mau jadi asbak bu. Masa perempuan poliandri pengen jadi asbak sama toilet? Depan toilet mah siapa aja yang masuk buang kencing di situ. Masa pengen jadi toilet? Ih. Dijaga perempuan dari hal-hal yang berbau kekotoran kayak toilet ya. Tuh perempuan, Allahu Akbar, hebat perempuan. Makanya lihat Fatimah, lihat Khadijah, mana pernah melotot sama suami. Ya Bu ya, nggak pernah. Makanya sedih kalau ada perempuan berani melotot sama suami. Apa? Astagfirullahaladzim. Khadijah orang kaya, jandanya Abul As itu, ya, bangsawan tapi tidak pernah melotot ke suami. Ini ada perempuan udah miskin jelek berani melotot sama suami. Gantian tadi sudah dipuji, sekarang diomongin yang paling jujur. Dah harus terima, jangan cuma mau terima pujian saja. Tidak boleh begitu. Ini mah hurui dah, bercandaan aja, ini mah iseng-iseng berhadiah ya. Kalau aja habis ngomong begini dapat bini ketiga kan begitu. Apa sih? Dapat istri ke? Aduh ternuhun Buya, ya Allah. Nyandu. Saya mah terus terang pengen punya istri 4 ibu. Benar serius. Jujur dari lubuk hati yang terdalam, dan saya mah tidak mau munafik. Istri yang pertama namanya Pipik. Ya Pipik kan istri saya ya. Yang kedua Pipik juga. Yang ketiga Pipik lagi. Yang keempat ya udah Pipik aja lah. Ya kalau dapat yang lain ya rezeki alhamdulillah. Nah, hurui. Ini mah bercanda. Baik hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah. Udah malam tuh, udah jam 12. Kurang 1 jam. Ini yang di belakang pakai seragam haji. Oh, pengantin haji. Duyufur Rahman, tamu-tamunya Allah. Kalau jadi tamu mah enak, nanti diservis karena tamu. Makanya bagi saya terus terang tidak masuk akal ada orang takut pergi haji. Kenapa? Takut dibales katanya. Nah memang waktu di negerinya ngelakuin apa sih sampai sebegitu takutnya dibales? Allah itu nggak begitu, ya. Lebih muda usianya berangkat haji lebih baik, karena urusan haji bukan cuma ibadah yang harus pakai uang, harus pakai ilmu juga, dan harus pakai sehat. Berapa kali ya saya ngedampingin nganterin jemaah haji, bukan ngebimbing, dah bukan ya. Ngebimbing diri sendiri saja susah, mau ngebimbing orang lain repot amat hidup ya. Nemenin nganterin. Sempet 5 tahun saya nganterin jamaah. Itu ada beberapa jamaah yang sudah kolot, sudah tua. Kolot ini mohon maaf kalau Sundanya acak-acakan ya Pak. Kalau Sundanya kasar, makanya saya pengen belajar banget supaya bisa bahasa Sunda yang halus. Berarti harus cari istri orang Sunda, ini kayaknya penting ya. Lo dijadikan guru kan bagus, niatnya jadi guru kan begitu. Udah jadi ke situ lagi aja ngomongnya. Nggak enak nih cita-cita ini semua soalnya. Aduh ya Allah. Itu ada aki-aki ibu, aki-aki udah 65 tahun umurnya. Dia bilang apa? Uje, nyesel dah pergi haji sekarang. Loh kok nyesel pergi haji sekarang? Iya pengennya mau waktu muda katanya. Oh maksudnya itu. Aki mah jadi ngerepotin Uje katanya. Bentar-bentar minta diantar ke sini ke situ tuh Pak.
Ya, betapa usia yang rentan itu bisa menjadi salah satu penghalang ibadah kita yang akan sungguh-sungguh. Apalagi sekarang pemondokan itu, maktab itu tidak seperti 4-5 tahun yang lalu. Oh, coba. Tapi kalau kata orang-orang soleh yang dekat dengan Allah, haji yang sekarang, yang kemarin lebih berkualitas. Kenapa? Semakin banyak ujian, berarti semakin akan menjadi haji yang hebat. Orang berpikir kalau hotelnya, pemondokannya dekat dengan masjid akan lebih mudah. Siapa bilang? Tergantung manusianya. Ada kalanya justru menjadi penghambat. Kenapa? Karena merasa pemondokan itu dekat dengan masjid, akhirnya apa? Selalu datang ke masjid telat. Tapi kalau dari jauh kan udah jauh-jauh udah jalan. Subuh, wah bangun, SCTP udah nggak ada, kontraknya sudah habis, Pak. Itu semangat kan jalan ya. Tapi ingat, subuh di sana azannya 2 kali. Jadi yang pertama buat ngebangunin karena tanpa as-salatu khairum minan. Yang kedua baru pakai as-salatu khairum minan naum. Itu semangat ke masjid. Wah, ya Allah. Aduh, ya Allah, semangat. Apalagi begitu sampai as-salatu di Mekah, di Madinah begitu. Minan naum, lebih baik dari tidur. Ada orang pada bangun semua karena dihentak tidurnya. Kan kalau di Kuningan mah nggak begitu. As-salatu khairum minan tidur lagi nih urusan. Di sana mau dihentak, tidur, udah bangun orang ya. Lagian rugi, udah jauh-jauh mahal-mahal ke sana cuma buat tidur, ngapain? Dan tidur mah jangan jauh-jauh, di sini aja. Rugi sekali. Aduh, pergi haji itu masya Allah, nikmat. Ini ngomong-ngomong pada pengen pergi haji nggak ini? Mana yang belum tunjuk tangan? Oh, cuma sedikit, yang lain sudah ya. Itu yang nunjuk kok cuma beberapa orang saja. Kepengen berangkat nggak? Yakin pengen berangkat? Punya duitnya? Jangan ngomong kalau nggak punya duit. Pengen berangkat nggak punya duit. Pengen dikasih doa? Ini doa singkat padat mantap. Ya bener ya. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawaitu, paksain. Bener serius. Dah haji mah kalau nggak dipaksain nggak bakal berangkat. Loh bener nggak Pak? Ujai mahore bercanda aja, bodor. Dah bukan bodor, kan kata Allah kita disuruh berdoa sesuai dengan kemampuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak menyalahi aturan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma, duhai engkau ya Allah. Apakah itu menyalahi? Tidak. Nawaitu, niat, paksain. Karena udah bingung mau doa apa lagi Pak. Dan tidak ngeledek, bener-bener gitu minta. Kudu dipaksain. Ya Bu. Ya terserah dah, mau dibilang Haji Mansur juga nggak apa-apa. Tahu Haji Mansur? Halaman digusur. Jadi dapatnya gara-gara tanah digusur, ya, sawah dijual, nggak apa-apa. Semua karena pengorbanan diri kepada Allah Subhanahu.
Maaf punten ya, di sini rumah berapa harganya? Saya pengen nyari rumah soalnya. Hah? Iya, mahalnya tuh berapa? Berapa rumah di sini? Berapa? Sangulir teh sabaraha sangulir? Sangulir teh sangulir. Oh, semiliar gitu. Semiliar. Rumah yang tipe RSSSSSS, rumah sangat sederhana sekali sehingga susah selonjoran, itu aja udah berapa harganya? Hah? 60 juta, 70 juta. Nah ini pergi haji berapa? 35 juta ongkosnya saja ya, belum buat beli panci kan gitu ya, belum beli teko warna kuning ya. Ini yang perempuan udah ngumpulin buat beli emas udah kan ada ya, udah dikumpulin, total 50 juta lah ya. 50 juta kalau dipikir-pikir beli rumah di sini dapat rumah apa? Ini 50 juta Allah sudah siapkan rumah di surga. 50 juta beli rumah meninggal nggak dibawa. Jangan yang 50 juta tuh rumah, orang punya tanah 30 hektar meninggal, sehektar pun nggak ikut, cuma ganti beberapa meter. Semua yang diusahakan di dunia ini sampai mengorbankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata tak dibawa sedikit pun ke alam barzakh, apalagi ke alam akhirat. Berarti apa? Manusia yang cerdas, yang faham dan yang tahu, dia akan senantiasa mencari bagaimana membuat diri kaya akhirat. Salah satunya adalah apa? Kecerdasan untuk pergi menunaikan ibadah haji. Tapi dan saya mah tidak punya uang. Orang punya uang nggak jadi jaminan ibu bisa pergi haji. Ada orang gaji setiap bulan 20 juta. Berapa gajinya? Ini mah masih kecil. Ada orang yang setiap bulan gajinya 50 juta. Ada orang yang setiap hari dapat uang 10 juta. Negeri mana di luar sana tidak pernah didatangi? Singapura, wah seminggu sekali. Malaysia, wah seminggu 2 kali. Amerika semua setiap liburan sekolah bawa anak. Tapi nggak pernah nyampe pergi ke Mekah. Kenapa? Karena uangnya tidak dibarengi dengan niat untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Makanya tidak akan pernah sampai meskipun punya uang banyak. Jadi orang punya uang tidak ada niat, tidak akan sampai. Silakan dibuka hadis Arba'in Syarah An-Nawawi nomor 1. Kenapa diletakkan di nomor awal? Untuk memperbaiki niat. Apakah niat ibadah atau tidak tahukah niat apapun. Innamal a'malu bin, setiap segala sesuatu dilihat daripada niat. Walikulli imri'in ma nawa. Dan kita mendapatkan dari apa yang kita niatkan itu sendiri. Jelas ya? Oi. Nanti selesai saya, nanti ini satu-satu nih. Mumpung udah ngapain dipajang doang, rugi. Tapi punten ya, Ustaz Soleh memang tidak mempersiapkan diri, makanya pakai celana jeans. Dan nggak apa-apa pakai celana jeans, yang penting hatinya jangan jin, kan begitu. Anak muda soalnya ya, Masya Allah. Ali juga nih. Ngantuk. Ini sering lihat wajahnya nggak Bu? Di mana? Yang mana? Pelawak api. Alhamdulillah ada yang kenal ya Allah. Alhamdulillah. Ini wajahnya Pak di bulan Ramadan itu menghiasi azan maghrib TPI. Itu program yang paling ditunggu-tunggu sama masyarakat. Subhanallah, azan maghrib ya, luar biasa. Ratingnya nggak ada yang ngalahin ya, azan maghrib. Berebutan ayam sama anak nih Allah. Kata Ustadz Sanusi, dah ini orangnya ya. Nanti kalau udah bubar kita minta beliau untuk bicara ya, insya Allah. Kalau beliau spesialis nyeramahin jin. Kita terusin. Jadi orang yang punya uang itu tidak jadi jaminan bisa berangkat kalau tidak diimbangi dengan niat, tidak dimunculkan niat. Apakah bisa berangkat? Tidak bisa. Sekarang pertanyaannya, ada orang punya niat tapi tidak punya uang, bisa berangkat tidak?
Ada orang tidak punya uang tapi punya niat, dan niatnya sangat luar biasa. Kira-kira bisa pergi nggak? Bisa. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua yang dirahmati Allah datang ke sini karena apa? Kekuatan niat yang mampu mengumpulkan kita semua datang ke sini. Iya? Karena uje. Astagfirullahaladzim. Nggak dengar. Pahit. Nah, sini aja dah. Ustaz Topik, lihat sana ini. Bu, orang tidak punya uang tapi punya niat, insya Allah bisa berangkat. Masih ingat nggak 2 tahun yang lalu ada program di TV, nama programnya Haji Gratis. 70 orang diberangkatkan haji secara gratis. Siapa yang berangkat? Yang berangkat itu tukang becak. Iya. Yang berangkat pemilik pesantren, di mana pesantrennya gratis. Yang berangkat guru. Yang berangkat tukang nasi uduk, tapi cabangnya banyak di Bandung, di Jakarta, Surabaya. Ini betul-betul diuji loh Pak waktu itu. Sekali waktu kita pergi ke Jawa. Ada sahabat saya namanya Agus Idwar,